Pastor, kita langsung mulai aja nih talkshow kita ya. Pastor, menurut Pastor, mengapa ada banyak orang yang sudah menjadi percaya, bahkan mereka sudah juga aktif di dalam rohani, secara rohani, tetapi belum mengalami transformasi hidup secara nyata nih? Gimana nih Pastor? Apa kurang disiplin atau ada akar yang salah yang sudah tertanam dalam kehidupan? Silakan Pastor. Ya, pertama-tama saya mau menyambut semua saudara yang hadir pagi hari ini. Selamat datang. Dan juga semua saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Termasuk yang ada di Jepang, yang ada di Korea, di Mesir, di Malaysia, welcome. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini sebetulnya tanpa kita sadari, ada sebuah, saya pakai tanda kutip, program yang sudah terlanjur masuk dalam hidup kita dan men-setting kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita boleh belajar banyak, tapi selama program tersebut belum diedit dan belum dirubah, maka perjalanan hidup kita itu ya akan terus ada di dalam jalur yang sudah ditetapkan oleh program awal kita. Nah, permasalahan yang seringkali terjadi, kita ini tidak menyadari adanya program yang sudah men-setting perjalanan hidup kita. Padahal Alkitab sudah menegaskan, ketika seseorang lahir baru, ya, artinya kalau dia baru bertobat mengalami kelahiran baru umur 18 tahun misalkan, artinya sudah 18 tahun hidup dia itu disetting. Nah, Alkitab menegaskan dengan istilah pola dunia ini. Ya, Roma pasal 12 ayat yang pertama memberikan penegasan supaya kita itu bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Tapi untuk kita bisa mencapai hal tersebut, ayat yang keduanya menegaskan, hendaklah kamu melakukan pembaharuan akal budi. Jangan membawa pola dunia ini. Nah, kalau kita terus membiarkan pola dunia ini ada dalam hidup kita, ya otomatis kehidupan kita tidak akan pernah memanifestasikan kehidupan Kristus yang seharusnya muncul dalam diri kita saat kita menjadi ciptaan baru. Karena ketika kita lahir baru, kita ini mengalami manusia batiniah kita ini dihubungkan kembali dengan keberadaan Tuhan. Tapi dasar berpikir, dasar keyakinan, serta kebiasaan hidup yang kita punya itu belum mengalami perubahan apapun. Masih persis sama seperti ketika kita dibawa membawa cetakan dunia ini. Ya, jadi kalau kita sudah 40 tahun baru bertobat, artinya selama 40 tahun kita membawa cetakan dunia ini. Nah, bisa baik, bisa jelek, tapi mayoritas biasanya pasti jelek. Itu sebabnya kita seringkali mendapati ada orang Kristen sudah sekian tahun lamanya jadi Kristen, tapi kehidupan sehari-harinya tetap duniawi, tetap penuh dengan kedagingan. Kenapa? Ya karena masih membawa pola dunia ini. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk kita yang pertama mendapatkan input yang akurat. Karena tanpa input yang akurat, outputnya pasti tidak akurat. Nah, kalau kita bisa menerima benih kerajaan, maka ada harapan untuk kita bisa muncul sebagai anak-anak kerajaan. Tapi untuk kita bisa memastikan benih kerajaan ini tumbuh dalam hidup kita dan memunculkan buah-buah kerajaan, memang dibutuhkan kerjasama dari sisi kita. Kitanya harus menjadi pribadi yang mau terbuka, mau dibentuk, mau mengalami proses. Itu sebabnya dalam Injil Matius 13 digambarkan benih itu jatuh di tanah hati yang berbeda-beda. Ada tanah hati yang disebut pinggir jalan, ada tanah hati yang berbatu-batu, ada tanah hati yang bersemak duri. Nah, semuanya ini tidak memunculkan buah. Karena ketidakmauan untuk membuka diri dan menyatukan pikiran dengan input ilahi yang sudah ada. Itu sebabnya saya mendorong semua saudara untuk memastikan kita ini selalu datang ke rumah Tuhan atau menghadap hadirat Tuhan dengan punya tanah hati yang terbaik. Nah, tanah hati yang terbaik itu bagaimana? Ya kita mau membuka diri kita untuk menerima input-input yang mungkin menurut kita ini gak masuk akal deh. Ini rasanya terlalu mengawang-awang deh. Nah,
Itulah yang saya sebut dengan istilah punya tanah hati yang baik. Jadi walaupun sepertinya sulit untuk kita terima, tapi kita mau menerimanya. Ya, dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata tanah hati yang baik itu ditulis dengan kata suniemi. Karena yang menentukan apakah kita punya tanah hati yang baik atau tidak, saat firman itu datang, kita mengerti atau tidak. Kata mengerti itu ditulis dengan kata Yunani suniemi yang punya arti mau menyatukan pikiran. Nah, kalau kita mau membuka diri dan menyatukan pikiran dengan input ilahi yang kita terima, maka ditambah ketekunan, ini konsep berpikir kita pasti akan alami perubahan. Sikap hati kita pasti akan alami perubahan. Dan otomatis kebiasaan hidup sehari-hari kita juga akan mengalami perubahan. Karena saya mendapati gini saudara, kenapa seseorang seakan-akan sehari-harinya ini terus diganggu dengan masalah. Dan sebagai orang Kristen kita ini kan rasanya kan pengen banget, selalu butuh mujizat. Nah kita tidak menyadari bahwa sebetulnya Bapa di sorga itu tidak terlalu kepengen membuat kita terus mengalami mujizat. Kenapa? Karena artinya kita terus tidak akurat. Karena definisi yang saya miliki, nah mari kita satukan pikiran kita. Yang namanya mujizat itu kan tindakan Tuhan dalam kedaulatan kuasanya melakukan intervensi masuk dalam hidup kita sehari-hari untuk apa? Membebaskan kita, menyembuhkan kita, memerdekakan kita dari kondisi keadaan yang menekan atau menghimpit. Ya kan? Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok kita bisa menjalani hidup sehari-hari yang penuh tekanan, terhimpit, dan sepertinya terpojok? Ya karena kita salah belok. Karena kita salah dalam ambil keputusan. Nah, kenapa bisa salah ambil keputusan? Karena dasar berpikir, dasar keyakinan yang kita punya, mengkondisikan kita ambil keputusan seperti program yang sudah terlanjur terbangun dalam hidup kita. Makanya program ini yang harus dibongkar. Program ini yang harus diganti. Tanpa mengganti program, tanah hati kita akan tetap sama seperti yang dulu. Jadi banyak dengar khotbah tidak ada impactnya. Tapi begitu tanah hati kita berubah, benih kerajaan satu saja, ini akan memunculkan efek dalam hidup kita. Karenanya saya meyakini, kalau tanah hati kita terus kita kondisikan, terbuka, mau menyatukan pikiran. Satu prinsip firman yang sederhana saja, ini akan menciptakan revolusi besar, perubahan hebat dalam hidup kita. Gitu kira-kiranya. Jadi pastor tuh sangat mungkin ya orang itu sudah melakukan aktivitas rohani, di luarnya kelihatannya sudah berkhotbah, pelayanan, jadi worship leader dan seterusnya, tetapi sebenarnya di dalam itu belum mengalami perubahan begitu. Iya, makanya kita seringkali mendengar ada pengkhotbah yang juga mengatakan Tuhan itu tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, kan kayak gitu. Kita sering dengar itu kan. Maksudnya apa? Ya selama kamu hidup pasti banyak masalah. Nah sementara Alkitab menegaskan, Tuhan memang tidak menjanjikan langit yang biru. Tapi Tuhan menjanjikan langit yang terbuka. Tuhan ingin memastikan kita ini punya jalan hidup yang terus diluruskan. Dan kalau jalan hidup kita terus diluruskan, kita pasti akan mendapati masalah semakin jauh. Kenapa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Kita terus menyatukan diri dalam tatanan kerajaan sorga. Ya, tadi saya menegaskan, Tuhan itu sebetulnya tidak kepengen bikin mujizat. Lah, kok bisa gitu? Karena Tuhan lebih suka kita hidup dalam berkat Bapa. Kan tadi saya sedikit menegaskan mujizat itu kan artinya kita kecepit, kita kepepet. Kenapa bisa kepepet? Salah keputusan. Tapi kalau kita hidup selaras dalam tatanan kerajaan, hidup selaras dengan firman, tidak mungkin kepepet. Karena di saat tidak ada jalan, Tuhan selalu membuat jalan. Kalau kita kejebak di padang gurun, apa yang terjadi? Tuhan membuat sungai-sungai di padang gurun. Jadi akan selalu ada kemenangan, selalu ada jalan keluar, selalu ada penyertaan, pemeliharaan, pengayoman Tuhan yang menyertai hidup kita sebagai anak-anak yang Dia kasihi. Ya Pastor, yang jadi masalah kebanyakan kita sekarang ini karena kembali ke pola lama. Kita sudah ikut ini, ikut kelas ini, ikut kelas itu.
tapi setelah sekian waktu kita kembali ke pola lama. Itu masalahnya di mana, Pastor? Karena prinsip kebenaran yang kita terima itu belum terbangun menjadi dasar keyakinan yang baru. Belum terbangun sampai menjadi pola hidup yang baru. Jadi istilahnya kita ini cuman baru memberikan cincin kita untuk disepuh. Ya, mungkin cincinnya yang kita beli ini dari tembaga atau dari apalah, lalu kemudian disepuh dengan emas. Kelihatannya kayak bagus emas, tapi kan itu tetap aja tembaga. Nah, yang harusnya terjadi apa? Bukan disepuh, tapi diganti. Jadi manusia lama kita betul-betul dipotong, dibuang, dan kita mengambil manusia baru yang Tuhan sediakan. Nah, ini yang saya percaya membutuhkan yang pertama ketekunan, dan yang kedua membutuhkan support system. Jadi kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Karena saya mendapati kalau kita sendirian, ya selalu sih akan ada yang bisa sendirian bertahan untuk terus memastikan terjadi pembongkaran konsep berpikir dan bahkan sikap hati serta gaya hidup. Sendirian bisa, tapi itu kan jarang kejadian. Karena kebanyakan kita itu pengennya rame-rame. Kalau nggak ada lu nggak rame katanya. Jadi kalau sendirian itu rasanya kesepian. Nah, jadi kita butuh support system. Makanya di CLC ini saya mengharapkan dan keberadaan kehadiran Bapak Ibu semua membuat kita semakin tersadarkan. Kita nggak bisa sendirian. Ya, kita butuh ada support dari orang lain. Ya, entah itu support dari teman-teman seiman kita, dari rekan jemaat, atau dari hamba Tuhan. Yang jelas kita kalau bersama-sama itu akan bisa berjalan lebih jauh. Ada sebuah istilah yang mengatakan begini saudara. Kalau saudara ingin jalan cepat, jalan sendirian. Tapi kalau saudara ingin jalan jauh, jalan rame-rame. Jadi kalau kita ingin mengejar ketertinggalan kita, saran saya saudara harus mau sendirian, saudara pribadi dengan Tuhan. Membaptis diri dalam firman, terus membaptis diri dalam pekerjaan Roh Kudus. Sendirian aja sudah, ngejar ketertinggalanmu. Tapi kalau saudara pengen jalan jauh, ajak teman-teman yang lain. Ini akan saling menyemangati. Karena kan kalau kita udah capek, yang lain bilang, oh baru gitu kok udah capek. Ayo gas. Nah, kita jadi semangat lagi, jalan lagi, gitu kira-kiranya. Jujur sih, saya pernah ada di fase itu, Pastor. Artinya sudah tahu banyak firman, sudah belajar ini, belajar itu, ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi tetap saja kembali ke pola-pola yang lama lagi. Kembali ke manusia yang lama yang belum berubah sepenuhnya sesuai dengan prinsip firman. Apakah itu kira-kira masih dialami banyak orang di luar sana, Pastor? Rasanya kira-kira banyak sekali yang mengalami seperti itu. Dan mereka mungkin juga jadi setengahnya frustrasi kali ya. Udah begini, udah begitu, masih nggak bisa juga. Nah kalau Pak Kris sendiri gimana pengalamannya? Setelah ikut di CLC salah satu kelas ini, luar biasa. Saya mengalami transformasi perubahan hidup yang luar biasa. Banyak kemenangan-kemenangan yang bisa saya ceritakan. Wes, mantap. Haleluya. Pastor, tapi sebenarnya apa sih yang jadi blind spotnya sehingga orang tuh nggak sadar dan terjebak di dalam kondisi itu, Pastor? Iya. Permasalahan utama kita Bapak Ibu dan semua saudara yang ada di rumah. Ketika kita belajar sesuatu dan kita mulai mengetahui atau menerima pengetahuan yang baru. Kita pikir saya sudah dapat nih. Padahal kita belajar sesuatu yang baru dan memiliki keyakinan yang teguh tentang hal itu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi meyakini dengan mengetahui itu dua hal yang sangat bertolak belakang. Orang yang cuma tahu doang tapi belum membangun menjadi dasar keyakinan, ini respon, reaksi, pengambilan keputusannya pasti tidak berubah. Masih sama kayak dulu-dulu. Kayak misalkan contoh, ini paling simple lah. Kita nggak usah buka bongkar ayat Alkitab. Saya tanya dulu sama Bapak Ibu yang hadir di sini deh. Yang di rumah juga boleh ikut menjawab. Siapa Bapak Ibu yang percaya bahwa kita ini olahraga itu penting? Itu dulu deh. Siapa yang percaya olahraga itu penting? Nah, boleh angkat tangan dong.
Oke, semua kita angkat tangan. Siapa yang rajin olahraga? Nah, kan lain ceritanya. Ya, kita tahu olahraga itu penting. Tapi ketika ditanya, siapa yang rajin olahraga, itu berkurang langsung. Ya, tangannya langsung pada tumbang-tumbang semua. Kenapa? Karena walaupun kita tahu olahraga itu penting, tapi itu belum terbangun menjadi dasar keyakinan. Sehingga belum menjadi masuk dalam skala prioritas. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan, waduh kok bangun masih gelap ya. Padahal itu kesempatan bagus untuk doa, untuk olahraga kan gitu. Ah masih gelap, peluk guling lagi. Ketika kita bangun mau olahraga, waduh sudah terlambat. Kalau enggak nanti kena macet. Nah, akhirnya kita langsung buru-buru berangkat. Sore hari mau olahraga. Udah niat nih mau olahraga. Tapi begitu sampai di rumah, kok rasanya sudah capek, lesu, letih, males. Ah pengennya duduk di sofa sambil minum teh, minum kopi, cemilan pisang goreng, nonton YouTube. Nah, kan kayak gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Gagal lagi olahraganya. Yang terjadi apa? Kita olahraga dalam imajinasi. Ya. Kita cuma bisa berharap dan berhayal. Nah, tapi ya hasilnya tidak maksimal gitu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada perubahan yang kita alami. Nah, kalau dikaitkan dengan prinsip firman, sama. Selama prinsip firman ini hanya baru kita ketahui, tapi belum betul-betul kita yakini, maka keputusan-keputusan kita pasti akan terus sama. Misalkan contoh, coba berapa banyak dari Bapak Ibu yang mungkin sudah berusia 50, 55, 56, ya oke 53 ke atas gitu deh. Yang merasa bahwa Bapak Ibu tuh sudah mulai merasa tua. Ya mungkin sekarang sih enggak berani ngaku. Tapi kalau disuruh apa-apa, yang spontan keluar dari ucapan kita itu ngomongnya gini. Lah saya ini kan ya sudah tua toh. Ingat faktor umur. Ya kan? Ayo naik ke lantai 3. Ada liftnya enggak? Loh enggak ada. Naik tangga. Udahlah di sini aja lah. Lu kenapa? Males, capek. Lu kok capek? Ya kan sudah ada faktor U. Loh. Sementara Alkitab memberikan penegasan. Semakin kita bertambah usia, tambah tua, kita ini makin segar, berbuah lebat, penuh kekuatan. Loh kalau kita baca ayatnya di berapa itu? Mazmur 92. Ya kita kan enggak berani berkata, oh ya enggak bener kan enggak berani gitu. Wong Alkitab. Oh takut disambar geledek toh. Tapi walaupun kita tahu karena belum menjadi keyakinan, ya omongan kita tetap sama. Ah enggak capek udah tua. Enggak capek udah males, udah tua udah umur gitu. Kalau kita betul-betul meyakini prinsip firman itu, enggak ada istilah udah umur. Oh Musa saja umur 120 tahun loh ini. Masih terus main hiking. Naik turun gunung enggak dibopong, enggak ditandu, jalan sendiri. Kita jalan sini ke sana aja kita bilangnya apa? Jauh. Ya kan kalau kita pergi ke mall, parkirnya itu kan pengennya di depannya pintu mallnya toh. Iya. Nggak mau kita parkir jauh-jauh, kan gitu. Kenapa kok nggak mau? Males, capek. Padahal kita tahu jalan kaki itu bagian dari olahraga paling sehat, paling murah, paling mudah. Tapi nggak mau jalan, gitu. Menarik sekali Kak Emma ya. Jadi bukan hanya teori Pastor ya. Nggak boleh teori, harus jadi dasar keyakinan. Harus jadi dasar keyakinan. Jadi apa yang kita bicarakan ini benar-benar nyata ya Pastor ya. Sangat nyata. Jadi mari untuk saat ini kita akan menyaksikan bersama salah satu kisah transformasi yang sudah dialami saudara kita. Silakan. Ini adalah sebagian kecil mereka yang menjadi saksi nyata sebuah perubahan hidup dari paradigma dan dasar keyakinan kekristenan yang sesungguhnya. Saya bersyukur mengikuti CBS Pilar Pertama ini karena begitu banyak mengubahkan saya, mengubahkan cara pandang saya mengenai ciptaan baru itu sendiri. Ternyata begitu banyak dasar keyakinan yang terbangun dalam hidup saya itu begitu rapuh,
begitu manusiawi, bahkan duniawi bahkan ya. Salah satu contohnya itu adalah tentang kekhawatiran ketika tidak memiliki uang. Ketika saya diperhadapkan dengan kondisi tidak memiliki uang tuh begitu khawatirnya, seolah-olah membuat Tuhan tuh begitu kecil dalam hidup saya, tapi kondisi keuangan itu begitu besar. Tetapi ketika saya mulai mengadopsi atau Gen Awanoten tentang pemahaman yang terbangun dalam hidup Dad Stephen tentang hidup dari tangan Bapa, betul-betul paradigma duniawi itu berubah 180 derajat. Mengapa? Karena ketika saya menghadapi kondisi dengan tiadanya uang, saya bisa begitu merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup saya. Saya jadi nggak khawatir, saya justru nggak merasa rendah diri. Realita Tuhan itu, realita Bapa itu cukup dalam hidup saya untuk saya bisa melanjutkan masa depan, kehidupan saya ke depan, sekalipun mungkin secara saldo saya nggak punya uang. Bahkan ketika dalam kondisi yang betul-betul sulit, saya cukup hanya perlu mempergunakan mulut saya, memperkatakan firman, sehingga kesadaran akan realita Bapa itu cukup untuk membuat saya berjalan, menjalani kehidupan dengan penuh keantusiasan. CBS ini benar-benar sangat saya rekomendasikan, karena bukan bicara tentang pemahaman teologinya, tapi kehidupan ilahi yang telah terbangun dalam modul-modul yang disampaikan. Saya diberikan kesempatan untuk mengikuti CBS, ya, paket pertama Our Identity in Christ, dan sesi pertama membangun paradigma dan perspektif ilahi. Benar-benar ini mengubahkan seluruh paradigma saya. Apa yang saya bangun selama ini, apa yang menjadi doktrin pengajaran, apa yang menjadi karakter kehidupan saya selama ini, pemahaman-pemahaman saya anggap itu semua tidak ada artinya, ya. Selama ini apa yang saya dengar, apa yang saya bangun, apa yang saya hidupi cuma sekedar sebatas informasi. Akhirnya ketika ada masalah datang, tantangan datang, persoalan datang, fakta dan data negatif datang, sakit penyakit datang, saya seperti orang yang jatuh bangun karena ketidakpercayaan kepada Allah yang besar yang ada dalam hidupku. Ketika di sesi pertama Pastor Stephen Agustinus membagikan tentang membangun paradigma dan perspektif ilahi ini, ya, saya mendapati saya harus memang mengambil sebuah keputusan bahwa saya harus membongkar yang lama, membuang yang lama, dan firman yang baru yang segar dari Tuhan, ya, itu harus betul-betul saya hidupi, ya, saya maknai, saya masukkan dalam kehidupan saya, dan itu harus menjadi kehidupan bagi saya. Saya ini orang yang beribadah, saya ini membaca Alkitab, saya ini berdoa. Tapi saya tidak merasakan mengalami janji Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Saya tidak mengalami firman itu bisa tertanam dalam hidup saya. Dengan setelah sekian banyak hal yang saya lakukan, ya, saya rajin beribadah dan lain sebagainya, saya bingung gitu, kenapa kok saya mengalami kondisi seperti ini. Ada satu dorongan dalam diri saya mau ikut CBS karena saya merasa di dalam CBS itu saya bisa mendapatkan jawabannya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut dan saya bisa merasakan bahwa dari setiap sesi yang saya ikuti, pertama itu yang saya rasakan adalah transfer spirit dari Pastor Stephen. Roh saya tuh bergelora, roh saya itu antusias, saya tuh benar-benar excited sekali untuk mengikuti sesi demi sesi. Saya seperti disadarkan bahwa ternyata tuh saya selama ini masih menyimpan banyak sekali sampah-sampah rohani yang menghambat pertumbuhan saya. Nah, CBS ini menolong saya untuk membongkar paradigma saya, perspektif saya, cara berpikir saya, sudut pandang saya. Semuanya benar-benar dibongkar sehingga saya semakin diselaraskan dengan firman. Saya jadi mengerti isi hati Tuhan itu seperti apa. Dengan paradigma yang lama, saya sering kalah oleh data dan fakta negatif yang ada. Pengalaman saya selama saya hidup dalam paradigma yang seperti ini mudah membuat kondisi saya cepat capek, khawatiran, takut, marah, bahkan mau mempengaruhi kesehatan saya. Saya coba serius bertekun mengikuti arahan Pastor Stephen di CBS ini untuk membangun paradigma ilahi dengan percaya kepada firman, memperkatakan firman berulang-ulang sampai firman itu terngiang-ngiang di pikiran, sampai firman itu juga menggores di hati, lalu merenungkan firman itu sampai terbangun dasar keyakinan yang baru. Saya lihat dampaknya luar biasa. Sekarang kalau saya menghadapi data fakta, bahkan itu sekalipun negatif, baik dalam keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga, pasti selalu ada aja yang negatif. Saya perhatikan respon saya sudah sangat banyak mengalami perubahan. Ketika saya diperhadapkan dengan data dan fakta negatif di berbagai aspek kehidupan yang saya jalani, saya selalu cari ayat-ayat firman yang berhubungan
dengan kondisi yang sedang saya hadapi itu. Lalu saya perkatakan firman itu berulang-ulang. Bahkan 1 jam sekali saya terus perkatakan firman itu. Sampai firman itu yang menguasai pikiran saya. Sampai firman itu yang terngiang-ngiang di pikiran saya. Sampai firman itu yang terus berbicara di dalam hati saya. Sampai terbangun dasar keyakinan yang baru dalam pikiran saya. Itu cara saya sekarang menghadapi masalah. Itu cara saya sekarang mengalahkan data dan fakta yang negatif di segala aspek kehidupan dalam hidup saya. Dan saya tahu cara menghadapi hal-hal negatif dalam hidup saya setelah saya ikut program CBS. Mereka sudah mengalami, sekarang giliran Anda. Jangan membuang kesempatan yang ada. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi banyak saudara-saudara kita yang sudah mengalami kemenangan. Ini bukan hanya teori. Boleh cerita sedikit aja. Saya salah satunya. Tapi bukan mudah memang. Perjalanan ikut kelas ini sudah hampir 3 tahun saya bebas dari hutang, keuangan. Karena saudara kita tadi menang dari awal kesaksian tadi, memang gak mudah, apalagi zaman-zaman ini faktor ekonomi akan menekan orang-orang percaya. Kalau kita menang dari faktor keuangan ini, aspek keuangan, Tuhan akan banyak bekerja melalui kita. Haleluya. Silakan Kak Ima. Dan yang lebih menginspirasi lagi, sejak dari tahun 2021 hingga sekarang ini, sudah lebih dari 500 siswa yang mengikuti kelas-kelas yang diadakan CLC. Ini menunjukkan proses yang dijalankan di CLC bukan hanya berdampak, tetapi juga berkelanjutan. Benar sekali Kak Emma. Ini adalah bukti nyata bahwa transformasi di CLC bukan hanya sebuah konsep, tetapi sesuatu yang bisa dialami oleh banyak orang dari berbagai latar belakang, dengan tujuan yang sama untuk mengalami perubahan yang sesungguhnya. Yes, dan inilah yang membedakan CLC. Karena tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan sehingga setiap siswa-siswinya dapat berkembang dan bertumbuh bersama-sama. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi. Yes. Pastor boleh tanya-tanya lagi Pastor ya? Ya, kita lanjutkan. Ya. Setelah melihat tadi, berarti perubahan itu sebenarnya nyata Pastor ya? Sangat nyata, sangat nyata. Jadi bukan hanya sekedar kita merasa hidup kita jadi lebih damai, atau kita jadi lebih bisa menguasai emosi. Tapi saya mendapati keputusan demi keputusan yang kita buat karena selaras dengan tatanan kerajaan sorga, ini otomatis akan mengundang realita Tuhan juga terus nyata bekerja dalam hidup sehari-hari kita. Ya, seperti Chris sendiri tadi cerita, dari orang yang punya banyak hutang, tiba-tiba terus mengalami pekerjaan firman dan roh, Tuhan buka pintu, Tuhan buka jalan, nah tiba-tiba didapati, loh kok utangnya udah lunas. Jadi saudara yang juga punya masalah keuangan, utang itu nggak boleh cuma didoakan. Ya, utang itu harus dilunasi. Kalau cuma didoakan, nah itu nggak benar itu. Maunya apa coba gitu kan? Apakah kita mau tiba-tiba orangnya bilang ya udah deh utangnya dihapus aja deh. Ya kalaupun itu yang terjadi puji Tuhan. Tapi rasanya tetap kita punya tanggung jawab moral kan gitu saudara. Wong kita yang minjem kok kita minta tiba-tiba dihapus begitu saja. Kan harus kita lunasi. Nah tapi ketika kita selaraskan hidup kita dengan tatanan kerajaan sorga, keputusan demi keputusan yang kita buat jadi semakin sesuai dengan prinsip firman. Somehow kita jadi punya kemampuan untuk melipat gandakan apa yang ada. Mengelola apa yang ada sehingga selalu punya lebih untuk bayar utang. Dan akhirnya lunas. Puji Tuhan. Kan kalau kita terlibat pelayanan tapi masih punya banyak utang kan juga gak enak. Iya toh? Betul, masa kita jadi pemimpin pujian, mari saudara kita menyembah Tuhan, angkat tanganmu. Oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Nah, itu yang di bawah yang kita utangi. Kan dalam hati ngomong, kalau Tuhan baik, Tuhan bicara sama dia untuk melunasi hutangnya. Kan kayak gitu saudara. Ya apalagi kalau kita yang pengkhotbah, jangan kamu khawatir. Tapi orangnya bilang, ya tapi ini saya khawatir kamu enggak ngelunasi hutang gitu saudara. Tapi kalau semuanya sudah kita bereskan, dengan anugerah Tuhan semua sudah selesai.
semuanya jadi legal kembali, kan lebih enak gitu. Yes. Pelayanan juga lebih enteng. Dan pasti kesaksian kita juga akan memberkati banyak orang. Haleluya. Haleluya. Pastor, tapi begini nih, mungkin ada pertanyaan. Ini kan banyak profesi yang ada nih. Ya. Bukan hanya kaum profesional, karyawan atau pengusaha, atau bahkan mahasiswa dan pelajar, ada juga ibu rumah tangga nih Pastor nih. Apakah kelas-kelas yang ada di CLC ini cocok juga nih untuk ibu rumah tangga atau cocok. bagaimana? Silakan Pastor. Sangat cocok. Bahkan kalau saya boleh tegaskan, ini penting sekali untuk para wanita, para ibu rumah tangga untuk belajar firman. Kenapa? Karena suka tidak suka kita harus mengakui. Seorang suami itu ditakdirkan atau ditetapkan Tuhan itu untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kan gitu. Iya. Tapi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu itu seperti ditakdirkan Tuhan untuk menghidupkan dan memultiplikasikan apa yang dibawa pulang oleh suaminya. Nah, tanpa kehidupan firman, kita sebagai istri, sebagai wanita, sebagai ibu, ini bisa termehek-mehek untuk menduplikasi dan menghidupkan apa yang ada di rumah. Coba deh kita bicara apa adanya aja sebagai satu keluarga. Kalau seorang ayah pulang ke rumah diem aja, itu kadangkala memang bapak biasa diem, kan gitu saudara. Tapi kalau seorang ibu, seorang istri di rumah diem aja, mesti anak-anak bertanya-tanya, ini kenapa ini? Apa yang salah? Suami juga langsung lihat-lihat, aku salah apa ini? Tapi kalau istri ceria, istri mengalirkan kehidupan roh, kehidupan keluarga juga akan jadi lebih bahagia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Khususnya ibu-ibu nih, harus pastikan kita mewarisi roh yang lemah lembut dan tentram. Kita memiliki pekerjaan firman dan roh. Kita terus mengalirkan kehidupan ilahi. Sehingga keluarga kita itu diselimuti oleh realitas sorga. Nah, kalau dari mulut seorang ibu, dari mulut seorang istri, terus keluar puji-pujian, terus keluar kata-kata iman, saya yakin rumah itu akan lebih enak ditinggali. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ibu-ibu setuju nggak kira-kira? Ini harusnya bapak-bapak aminnya lebih keras nih. Amin. Gitu kira-kira. Oke, Pak Kris, sebelum pertanyaan selanjutnya saya mau kasih kesaksian singkat juga nih, Boleh. Pastor Stephen nih, Asik. karena masalah ibu rumah tangga. Nah, Baik. berarti benar ya Pak Stephen ya. Saya lihat Pastor bahwa ibu saya sendiri 2 bulan yang lalu tuh dalam usia yang 76 tahun dan beliau juga suntik insulin pagi dan sore tetapi sehat. Itu habis acara ibu-ibu angkatan laut, tidak sengaja pas turun tangga seperti ini habis foto, Pastor jatuh dan tangannya patah. Tangan sebelah kanannya itu lengan patah. Yang saya mau sharingkan secara singkat bahwa ketika saya sudah ikutin, sama seperti Pak Kris, saya sudah mengikuti juga kelas, salah satu kelas dari CLC ini, ikut kelas Our New Identity, identitas baru di dalam Kristus. Saya sudah impartasikan terus sejak saya ikut buat ibu saya. Dan kata kuncinya seperti tadi kesaksian banyak saudara kita, bahwa ketika ibu saya di usia 76 tahun jatuh, patah tangannya, dan hari ini sudah pulih normal kembali. Pastor Stephen, karena apa? Karena saya berbagi tentang apa yang saya sudah dapatkan di kelas ini. Beliau terus menerus mendeklarasikan firman Tuhan. Dia nyalakan alarmnya setiap 1 jam sekali. Dan dilakukan dengan sangat serius. Dan itu ternyata menjadi satu transformasi yang luar biasa dalam hidup ibu saya. Itu. Yes. Jadi benar apa yang Pak Stephen tadi bilang? Ya, bahwa kelas-kelas ini memang untuk semua kalangan. Siapapun gitu ya Pastor ya. Pokoknya selama masih bernapas. Selama masih bernafas. Boleh belajar. Yes. Silakan. Jadi gini Pastor, kita kan membangun konsisten seperti yang Pastor bilang. Konsisten dan bertekun. Kelas ini kan sifatnya online. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Bisa kasih tipsnya nggak sih bagaimana kita bisa belajar dan benar-benar bisa masuk menjadi pola pikir tertanam dan bisa kita aplikasikan. Karena nggak ada dalam yang hidup ngawasin sehari-hari. nih Pastor nih. Maksudnya kalau nanti kita sudah ikut tapi karena saking fleksibelnya, jadi waktunya seperti apa nih? Silakan Pastor. Ya, penting sekali untuk kita menetapkan dalam hati kita sebuah tekad. Pokoknya saya harus belajar 1 jam sehari misalkan. Jadi Bapak Ibu menetapkan jam yang secara rutin
kita sudah tetapkan untuk mulai belajar. Karena bagaimanapun juga yang namanya proses belajar itu tidak boleh lepas dari proses pendisiplinan diri. Karena kalau kita mau belajar sesuatu, tidak mau mendisiplin diri kita, ya percuma. Akhirnya apa yang kita pelajari jadi kayak masakan itu baru setengah matang. Tapi sudah pengen kita makan, nah nanti malah bikin mules. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus tekun, disiplin diri, tetapkan jam dan hari yang sudah kita tentukan untuk kita mempelajari apa yang memang harus kita pelajari. Sehingga dengan ketekunan dan kedisiplinan, saya percaya pasti akan ada hasil yang kita nikmati. Jadi tekun dan disiplin itu kuncinya. Yes, itu kuncinya. Kalau seorang merasa stuck nih, Pastor, sudah belajar nih, sudah berusaha tekun coba. Iya. Tapi kok stuck, tidak bertumbuh, apa yang harus dilakukan, Pastor? Pertanyaan pertama saya, dia belajarnya di mana? Di CLC atau bukan? Kalau dia belajarnya di luar CLC, belajar CLC, nggak mungkin stuck, nggak mungkin stuck. Ya. Tapi katakanlah ada yang apes, sudah ikut belajar CLC tapi mengalami stagnasi. Apa yang harus dilakukan? Saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut hadir dalam ibadah di BCC. Saya percaya dinamika rohani yang ada dalam rumah rohani ini akan menjebol apapun yang selama ini menghambat dan menghalangi. Ya. Dan selain itu pastikan kita tidak sendirian. Seperti yang di awal tadi saya tegaskan. Pastikan kita ini punya saudara-saudara seiman yang ikut memberi semangat ke kita. Ya, sehingga sebagai akibatnya se-stuck-stucknya kita minimal kalaupun tidak bisa lari, kita tetap jalan. Kalaupun tidak bisa jalan, kita merangkak. Kalaupun kita nggak bisa merangkak, masih ngesot. Nah, artinya masih ada sesuatu yang kita lakukan yang mengakibatkan progres terjadi. Syukur-syukur kita langsung bisa take off terbang dengan anugerah Tuhan. Gitu. Amin, amin. Oke, Pastor, karena waktu, ini pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Hari ini banyak orang sudah ikuti kelas, tapi tidak semua menghasilkan perubahan. Apakah di CLC ini, setelah kita mengikuti kelas, ada bimbingan, Pastor, untuk langkah selanjutnya begitu? Yes, jadi di CLC ini saya bisa memberitahukan kepada Bapak Ibu semua, akan selalu ada pendampingan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan, ada pertanyaan, pengen ada tempat untuk bisa curhat, nah itu Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak dari CLC dan nanti akan ada saudara-saudara di sana yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu butuhkan sehingga proses pendampingan itu akan terjadi secara terus-menerus. Ya, kalau misalkan saudara-saudara yang sudah dilatih, dipersiapkan, mengalami kesulitan untuk memberikan solusi, biasanya itu nanti akan dilempar kepada saya juga. Sehingga saya juga nanti akan bisa secara pribadi memberikan arahan, memberikan tuntunan yang dipastikan untuk membawa saudara terus alami progres. Pokoknya selama kita mau, selama kita membuka diri, Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Haleluya. Sebentar, Pastor, jadi artinya terbuka juga kesempatan untuk bisa langsung berdiskusi dengan Pastor secara pribadi ya. Kadang-kadang mungkin kan ada di antara kita yang ada yang agak sensitif atau rahasia sifatnya. Jadi itu mungkin ya, Pastor ya? Sangat dimungkinkan. Apalagi kalau Bapak Ibu selain mengikuti CLC ini, Bapak Ibu juga menggabungkan diri dalam komunitas gerakan bertekun. Di situ Bapak Ibu akan bisa secara langsung bertanya dan saya juga akan secara langsung menjawab. Kalaupun Bapak Ibu rasanya ini pertanyaan confidential, nggak usah dikasih nama juga bisa. Nah, jadi orang nggak akan bertanya-tanya ini siapa yang nanya. Ya kalaupun orang bertanya-tanya nggak ada jawabannya. Kan di kelompok gerakan bertekun itu ada banyak orang. Jadi bisa saja ini yang ada di atas saya, yang ada di samping saya, atau yang kotaknya ada di bawah saya. Nggak pernah tahu. Atau mungkin yang di halaman berikutnya. Tapi yang pasti pertanyaan itu akan dijawab. Gitu. Iya.
Pastor nih karena panitia sampaikan masih ada waktu lagi sekitar 20 menit nih. Oh, that's jadi good. kita agak sedikit Ada bertanya pertanyaan. lebih lagi. Tiba-tiba terbesit pertanyaan, Pastor. Ya. Kan siswa yang ada di CLC ini bukan hanya orang-orang yang kerja di dunia sekuler, tapi ada juga hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang sudah melakukan pengembalaan sekian puluh tahun. Apakah materi-materi yang ada ini tidak tumpang tindih dengan pola yang sudah tertanam sekian puluh tahun tadi, Pastor? Saya justru menegaskan kalau sampai sejauh ini sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sendiri masih sering jungkir balik dan tertekan menghadapi banyak pergumulan dalam pelayanan. Kan artinya ada yang salah di sana. Nah, kalau kita bertanya apakah nanti tidak ada tumpang tindih? Kalaupun ada, ya harus dibuang data lamanya. Karena data lama itulah yang seringkali membuat kita memiliki keputusan-keputusan yang keliru. Seperti misalkan contoh, selama ini kita sudah kadung mendengar ada banyak orang yang mengkhotbahkan bahwa selama kita masih hidup pasti akan ada masalah. Orang yang sudah mati pun sering bikin masalah. Buat yang hidup maksudnya kan gitu. Nah, karena doktrin ini sudah terlanjur masuk dalam hidup kita, akhirnya apa yang terjadi? Kita menganggap normal, wajar. Kalau ada masalah, ada tantangan, ada tekanan hidup, normal lah. Padahal itu tidak normal. Tuhan memberikan kepada kita roh yang berkemenangan dalam segala hal. Dan Bapa di sorga memberikan roh Kristus, memberikan roh kudus dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita ini selalu berkemenangan dalam segala hal. Sama seperti Kristus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Dan sumber masalah di atas muka bumi ini kan kalau tidak didasarkan karena iblis, pasti karena dosa, efek dosa. Atau karena dibayang-bayangi roh kematian. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah dikalahkan, artinya masalah bisa dengan mudah diatasi. Nah, Bapa di sorga memberikan kepada kita roh Kristus. Untuk apa? Memastikan kehidupan sehari-hari kita itu selalu berkemenangan dalam segala hal. Bukan berarti tidak ada tantangan. Nah, saya mencoba membedakan antara tantangan dan masalah. Tantangan itu mungkin situasi, kondisi, keadaan yang tidak kita harapkan, yang punya potensi menghambat atau menghalangi perjalanan kehidupan kita yang selanjutnya. Tapi kalau masalah, itu peristiwa, situasi, keadaan yang menekan hidup kita. Nah, kalau Bapak Ibu masih sering mengalami masalah, ada sesuatu yang menekan hidupmu, yang pertama, artinya ada sesuatu yang masih keliru dalam diri kita. Loh, kok bisa? Yes, tantangan apapun harusnya ada di bawah kaki kita. Karena itulah prinsip firman. Kalau sampai menekan kita, menghimpit kita, artinya ada di atas kita. Nah, posisi kita keliru artinya. Posisi kita ada di bawah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk membalikkan keadaan? Yang pertama, kita harus terima dulu input yang sifatnya ilahi. Dengan input yang ilahi itu kita terima dan kita bangun menjadi dasar keyakinan, kita akan mulai mendapati ada resistensi, ada daya tolak yang muncul dari hidup kita. Ya, kurang lebihnya sama kayak Bapak Ibu sekarang ini. Kalau Bapak Ibu mau sadari, di sekitar kita ini itu ada jutaan virus. Tapi kenapa kok Bapak Ibu nggak sakit? Padahal itu virus bisa bikin kita sakit. Kok kita sehat-sehat saja? Karena ada imun tubuh. Nah, imun inilah yang melawan pekerjaan virus tadi. Nah, sama. Kalau pekerjaan firman dan roh terus terjadi dalam diri kita, terbangun ada imun rohani yang membuat apapun yang menjadi rencana dan rancangan dari si jahat, masalah pergumulan apapun, itu akan seperti ditolak. Kita punya kemampuan untuk menolak dan menaklukkannya. Sehingga kita tetap sehat secara rohani. Terus berkemenangan dalam segala hal. Dan saya meyakini pelayanan kita pasti akan mengalami progres yang luar biasa. Hidup kita pribadi akan jadi contoh, jadi kesaksian. Kan konyol kalau kita jadi pendeta, pengkhotbah, kita bilang Tuhan menjawab doa-doamu. Tapi kita sendiri punya banyak masalah, kita berdoa dan tidak ada jawaban. Kan sama aja kayak kita ya cuman ngecap doang. Nggak ada bukti nyata, tidak ada kesaksian yang kita bisa berikan.
Tapi ketika kita sebagai hamba Tuhan terima input yang baru, yang di CLC ini, saya meyakini perjalanan pelayanan, perjalanan hidup kita akan total berubah. Jadi sangat berbeda. Gitu. Pastor Stephen nih bertanya nih, kalau dari antara semua yang ikut acara ini, baik di tempat ini ataupun di Zoom, yang belum pernah sama sekali ikut di kelas nih, kan ada beberapa kelas nih Pastor nih. Agak bingung nih Pastor, boleh dikasih tahu nggak nih, yang mana yang lebih dulu untuk bisa diikuti? Saya menyarankan untuk Bapak Ibu mengikuti pertama-tama itu kelas Our Identity in Christ. Karena ini adalah kelas yang akan membongkar paradigma, dasar berpikir, dasar keyakinan yang selama ini keliru, yang masih terlanjur dalam hidup kita. Dengan kelas ini, dasar berpikir, dasar keyakinan, sikap hati yang salah itu akan dibongkar habis, dibenahi, dibangun ulang sesuai dengan firman. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya akan menikmati manfaat, keistimewaan sebagai seorang anak Allah. Jadi ini tuh bukan cuman gelar, oh kamu itu anak Allah. Lalu kalau kita dari sekolah minggu kita diajari, aku anak raja, kamu anak raja. Diajak nyanyi lagi, aku anak raja, engkau anak raja. Tapi nggak ada kenyataannya gitu. Ngaku anak raja tapi hidup kayak pengemis, kan nggak cocok. Nah, lewat pelajaran Our Identity in Christ, kita ini akan dipulihkan untuk menikmati realita kehidupan sebagai seorang anak raja, seorang anak Allah. Itu yang pertama. Kalau saudara sudah menikmati manfaatnya, saya mendorong tambahi satu lagi minimal. Royal mindset. Atau istilah kalau dalam pelajaran waktu lalu itu impartasi doktrin kerajaan. Nah, ini harus kita gali, harus kita pahami sehingga kehidupan dalam realita kerajaan sorga itu betul-betul kita nikmati. Nanti saudara menjalani hari-hari saudara betul-betul berkemenangan, iblis, masalah, pergumulan apapun ditaklukkan, dan kita akan selalu ada dalam posisi ikut memerintah bersama Kristus dalam hidup sehari-hari kita. Itu dia. Dan mungkin khusus untuk pelajar atau mahasiswa nih Pastor Stephen, dan juga mungkin beberapa rekan-rekan yang bukan pelajar dan mahasiswa tetapi belum berkeluarga nih. Apakah ada produk khusus nih? Ada kelas khusus? Seperti apa Pastor? Boleh disampaikan. Yang namanya anak remaja, anak muda zaman sekarang itu kan pasti tidak pernah lepas dari hubungan istimewa. Nah, betul Pastor. Jadi kita sudah menyiapkan ada satu paket pembelajaran khusus untuk saudara-saudara yang masih remaja, masih muda, atau masih single. Ya. Love Blueprint. Wah, ini blueprint hidup percintaan. Karena kita itu enggak ditetapkan Tuhan untuk I love you di sini. Lalu kemudian ketemu yang lain, I love you juga. Ketemu yang lain lagi, I love you lagi. Tidak, Tuhan itu enggak mau kita buka cabang di mana-mana. Ya. Enggak boleh. Satu aja cukup. Tapi untuk mengenali yang satu itu, kan tidak begitu saja kita lihat, wih ini kayaknya bening nih. Cantik nih, cakep nih. Mau dong, kenalan dong. Enggak bisa seperti itu. Harus ada langkah-langkah persiapannya dulu. Ini anak Tuhan atau bukan? Lalu kita bisa bikin spesifik lebih lagi. Sudah lulus CLC belum? Gitu. Karena dalam kita membangun hubungan istimewa, kalau tidak di dalam tatanan kerajaan sorga, yang ada nanti banyak dramanya. Percaya deh, pasti banyak dramanya. Ya. Tapi kalau ada dalam tatanan kerajaan, yang awalnya suka main drama, itu nanti akan dipertobatkan. Supaya hidup dalam realita. Jadi nggak aneh-aneh gitu. Ya. Jadi kita akan bisa terus berjalan dalam kehendak Tuhan, mengejar rencana Tuhan, dan akhirnya dipersatukan dalam pernikahan yang kudus untuk bersama-sama berfungsi sebagai pasangan suami istri mengerjakan agenda Tuhan. Kan asik kalau kayak gitu. Oke, baik. Itu kan dalam konteks pasangan suami istri, Pastor. Kalau kita bawa dalam konteks pelayanan dalam satu gereja lokal misalnya.
baiknya ini jemaat itu kita ajak daftar bersama-sama atau cukup hamba Tuhan saja atau jemaatnya saja atau bagaimana? Oh, harus semua dari pendetanya sampai anak sekolah minggu itu. Harus. Jangan cuma pendetanya sendiri yang belajar, nanti pendetanya bilang, nanti saya yang ngajar ke jemaat. Kalau bisa rame-rame kenapa sendirian? Wah, nanti jemaat saya lebih dengerin Pak Stephen daripada saya. Lah, kalau saudara sebagai pendeta betul-betul mempraktekkan prinsip yang sama, saya yakin khotbahmu akan berubah. Dan ketika jemaat mendapati khotbahmu berubah, mereka mendapati, ini sejalan dengan apa yang sudah diajarkan di CLC. Mereka justru akan mensupport saudara karena mendapati saudara sebagai pemimpin sedang menuntun mereka ke arah yang tepat. Hidup dalam perjalanan destiny yang penuh kemuliaan. Tapi kalau Bapak Ibu yang belajar sendiri, nanti Bapak Ibu mencoba mengkhotbahkan sendiri. Jemaat sama sekali tidak tahu menahu. Jemaat nanti akan curiga, ini khotbah apa lagi nih? Nanti Bapak Ibu sebagai pengkhotbah yang repot sendiri. Harus mencoba meyakinkan mereka. Belum lagi kalau mereka nanti termasuk jemaat yang kritis, vokal. Wah, bisa habis kita digundulin. Tapi kalau kita bawa seluruh jemaat sampai ke anak sekolah minggu, didudukin belajar sama-sama. Kita juga belajar sungguh-sungguh. Ketika kita khotbahkan hal yang sama, mungkin awalnya ada jemaat-jemaat yang rada nyinyir, yang bilang, pendeta kita khotbahnya ikut-ikutan Pak Stephen. Biarin aja, tutup kuping. Tapi tugas kita sebagai hamba Tuhan adalah memunculkan hasil. Nanti kalau sudah keluar hasilnya, itu mulut diam sendiri kok. Karena sibuk mengunyah menikmati buah-buahnya. Nah, selama mulut mereka masih kosong, biarkan mereka ngomong sesukanya. Pokoknya kita terus doa, terus belajar, praktekkan firman, sampai memunculkan buah. Kalau buah sudah muncul, dinikmati, mulutnya kan diem. Karena sibuk mengunyah makanan, mengunyah buahnya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu semua, termasuk saudara yang ada di rumah masing-masing, ayo belajar serius, libatkan sebanyak mungkin orang. Istilah yang saya terima dari Tuhan itu gini Bapak Ibu. Suka tidak suka kita harus menyadari. Dunia kekristenan kita ini sekarang, ya minta maaf, amburadul. Belum lagi dengan dunia media sosial yang berkembang dengan pesat. Pokoknya semua orang yang punya handphone, punya sinyal internet, bisa bikin konten sendiri, bisa dipublish, baik itu di IG, di YouTube, di mana, pokoknya media sosial. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orang bisa seenak udelnya bikin ide dan menyampaikannya, memaparkannya, mengkhotbahkannya. Jadi sekarang ini kita sedang ada pada sebuah era yang disebut dengan istilah post-truth. Semua orang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Dan semua orang punya hak untuk menceritakan apa yang mereka ingin ceritakan. Zaman saya masih kecil dulu Bapak Ibu, yang namanya film superhero, Superman, Batman kan kayak gitu. Itu kan selalu ada lawannya. Betul ya? Tapi yang jadi pusat perhatian kita kan selalu superhero-nya. Betul ya? Nah tapi sekarang saya mendapati, loh film Batman gak laku. Yang laku film Joker. Lawannya yang muncul jadi bintang utama. Loh ini kan sudah terbalik-balik. Nah dunia kekristenan juga sama seperti itu Bapak Ibu. Banyak yang sudah terbalik-balik. Itu sebabnya penting sekali untuk setiap kita mulai belajar menyaring, memfilter. Apa-apa saja yang kita dengar, apa-apa saja yang kita pelajari. Karena saking banyaknya orang punya pemikiran. Sehingga mencoba membenarkan apa yang salah yang selama ini dia lakukan. Nah Tuhan memberi istilah seperti ini. Apa yang kita pelajari di CLC, ini sebutan singkatnya adalah Kingdom Doctrine. Nah Tuhan memberikan sebuah penegasan kepada saya seperti ini. Stephen, ajak libatkan seluruh siswa-siswi CLC dan seluruh jemaat, semua orang yang terhubung untuk mengkingdomkan semua orang. Artinya, bahkan mereka yang di luar kekristenan, selama mereka mau belajar, daftarkan mereka di CLC.
Karena ini prinsip bukan hanya khusus untuk yang beragama Kristen. Ini adalah prinsip kerajaan sorga. Dan sang raja itu membuka pintu, membuka ruang untuk semua orang. Ya, digambarkan dalam sebuah perumpamaan di Injil Matius. Ketika sang raja membuat pesta, ternyata orang yang diundang tidak mau datang. Ada aja alasannya. Jadi sang raja memberi perintah kepada hamba-hambanya. Pergi ke pinggir-pinggir jalan. Pergi ke tikungan-tikungan. Ajak semua orang untuk datang. Masuk dalam pesta yang sudah disediakan. Nah, saya meyakini mereka yang punya masalah sakit penyakit dengan ikut CLC akan alami kesehatan ilahi. Mereka yang selama ini punya masalah dalam hal keuangan dengan ikut CLC, mereka akan mendapati hidup mereka ditata ulang. Sehingga hidup berkelimpahan, tidak lagi kekurangan. Mereka yang selama ini kosong, sering khawatir, takut, dan mengalami banyak anxiety. Dengan ikut CLC, konsep berpikirnya akan ditata ulang. Dasar keyakinannya akan berubah. Sehingga hidupnya dipenuhi damai sejahtera, sukacita ilahi, penuh semangat. Kan hidup jadi lebih baik. Dunia akan jadi lebih indah kalau realita kerajaan itu nyata dalam hidup semua orang. Makanya saya mengajak semua kita, termasuk yang ada di rumah. Ayo kita kingdomkan semua orang. Nah, tepuk tangan lah. Tangan yang meriah. Jadi barusan Pastor Stephen sampaikan ini semacam garansi gitu ya Pastor. Bahwa di kelas ini pasti akan memunculkan perubahan yang nyata. Pasti. Yes. Jaminan 100%. Pokoknya kalau tidak ada perubahan, bulan depan potong rambut saya. Ini dari saya paling terakhir, Pastor. Kelas CLC ini bisa menjebol semua denominasi di Indonesia. Harusnya. Artinya bisa masuk ke seluruh domain. Harusnya. Karena kan kalau kita bicara tentang kingdom doctrine, ini tidak ada istilah, loh ini khusus untuk kelompok karismatik. Oh ini khusus untuk kelompok Pentakosta. Oh ini hanya bisa dipahami kelompok Injili. Tidak. Karena walaupun kita ini berasal dari gereja suku. Di zaman dahulu, di awal muasal pemimpin yang melahirkan gereja suku ini. Berinteraksi dengan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mereka itu belajar dari mana? Dari firman. Roh Kudus yang menuntun mereka. Dan mereka menjadi pusat kegerakan di zamannya. Nah, apa yang kita kerjakan saat ini? Dan apa yang kita pelajari di Kingdom Doctrine ini? Ini bukan menafikan yang sudah ada. Tapi justru melanjutkan apa yang dahulu pernah dipelajari oleh para pendahulu kita. Oleh pemimpin-pemimpin di masa lampau yang menjadi pusat kegerakan. Dipakai Tuhan menjadi para revivalist dan reformer di zamannya. Nah kita ini cuma melanjutkan. Jadi kalau misalkan ada yang merasa, wah ini gak cocok. Karena saya dari gereja, katakanlah, Injili, Reform, gereja suku. Nah itu karena mereka salah memahami. Loh, kalau kita mau belajar berdasarkan prinsip Alkitab. Ya. Peristiwa tercurahnya Roh Kudus di Kisah Rasul pasal yang kedua. Itu tidak lepas dari kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus ke sorga. Betul ya? Tapi pelayanan Yesus itu sendiri tidak lepas dari baptisan Yohanes. Loh, ini saling berkesinambungan. Jadi yang merasa saya dari gereja baptis, ikuti aliran Yohanes Pembaptis. Itu menjadi fondasi, menjadi awal dari apa yang Yesus lakukan selanjutnya. Dan buat kita yang merasa, saya ini aliran karismatik, aliran apostolik, aliran profetik. Ini tidak lepas dari apa yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 pada hari perayaan Pentakosta. Jadi apapun yang kita sebut sebagai denominasi, sinode, itu sebetulnya hanyalah wujud dari apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu. Sementara Tuhan ingin terus berjalan, tapi orang-orang tersebut berhenti di satu tempat. Nah saya mengajak semua kita, ayo kita bongkar kemah kita, kita melangkah mengikuti tuntunan tiang awan, tiang api yang ada. Haleluya. Haleluya. Pastor, sebelum kita mengakhiri nih diskusi ataupun talkshow saat ini, adakah poin-poin terpenting yang Pastor ingin tegaskan sekali lagi bagi kita sekali? Silakan Pastor. Saya ingin memastikan setiap kita sebagai jemaat, termasuk hamba-hamba Tuhan,
untuk terus mengupgrade diri kita dan mengupdate hidup kita. Karena ada banyak pernyataan-pernyataan roh, penyingkapan-penyingkapan firman yang sebetulnya sedang terus Tuhan sampaikan kepada gerejanya di hari-hari ini. Nah, jangan sampai ketika Tuhan terus membawa gerejanya mengalami progres, istilahnya mengalami modernisasi kerajaan. Tapi kita masih terus memilih untuk mencangkul lahan kita. Dong, sudah ada traktor kok masih pakai cangkul. Sudah ada gergaji mesin kok masih pakai kapak. Mari kita singkirkan cangkul kita, pakai traktor yang ada untuk kita menggemburkan tanah hati jemaat. Mari kita pastikan kita buang kapak kita dan pakai gergaji mesin untuk membuka lahan yang baru. Hutan yang selama ini masih menyelimuti kehidupan jemaat, kita buka sepenuhnya. Bukan dengan pakai kapak yang sudah kehilangan ketajamannya, tapi pakai gergaji mesin yang terkini terbaru. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih. Paham nggak? Jadi ini semacam teknologi sorga terbaru iya. gitu ya Pastor Stephen ya? Harus diadopsi, harus diambil, harus dipakai. Update ini Pastor ya. Diupdate. Zaman dulu kan nggak ada sensor. Nggak ada seperti itu. Nah, sekarang dengan sudah adanya kemajuan teknologi, kita pakai untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup kita. Ada banyak terobosan penyingkapan firman yang Tuhan berikan di hari-hari ini untuk gerejanya. Jangan pakai pengetahuan yang lama. Mari kita pakai yang Tuhan singkapkan hari-hari ini. Untuk membuat kehidupan kekristenan kita jadi lebih baik, jadi lebih antusias, lebih penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Oke. Bapak dan Ibu, kalau kita renungkan dari seluruh percakapan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang instan. Dan juga bukan karena banyaknya informasi yang diterima. Tetapi perubahan adalah suatu proses yang mesti kita masukin bersama. Tapi dan mungkin itu sesuatu yang pasti bisa kita nikmati. Pasti bisa kita nikmati. Dan mungkin hari ini masing-masing kita masih ada dalam titik yang berbeda. Ada yang sedang mencari, ada yang sedang berjuang, dan mungkin ada yang sedang lelah untuk mencoba. Tapi belum melihat perubahan. Tapi satu hal yang kita belajar hari ini bahwa transformasi itu nyata Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Amen. Dan itu bisa terjadi. Dimulai dari mana? Dari kelas ini. Yes, haleluya. Jadi ini pertanyaannya bukan lagi penting atau tidak ya Pastor ya. Tetapi apakah kita mau tetap sama di tempat sekarang atau kita mau melangkah masuk ke dalam transformasi hidup yang sesungguhnya. Ya, jadi pertanyaannya kapan mau daftar CLC? Iya. Kapan mau daftar? Oke. Oke, karena waktu kita sudah habis Pastor. Yes. Satu kehormatan yang luar biasa saya bisa wawancara Pastor Stephen hari Terima ini. kasih, yes.